Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ada Selamat pagi. Coach Anwar nih, wah. Anwar ini nggak ada volume apa videonya nih. Pak Ayi Rahman, salam kenal Pak. Eh, Iya Pak, kayak terima kasih. kayak kenal Pak. Pak Ayi di mana ya kenalnya Pak? Coach Ian. Saya ikut Pak Ajat Pak, teman-teman Pak Ajat, informasi Oh dari Pak iya, Ajat. Ya iya. iya. Dulu kita di Garut sama-sama ya. Eh, Iya, iya, Alhamdulillah. Makanya saya bilang nggak rasa nggak terlalu asing ya. Oh, iya, Alhamdulillah ya. Kemudian di sini ada apa dokter juga sudah ikut eh, minggu lalu ya. Alhamdulillah dan Coach Firman dari Surabaya. Alhamdulillah. Eh, terima kasih. Mohon maaf saya telat masuk tadi saya sudah koordinasi dengan tim. Kebetulan ada expo di sekolah dulu, sekolahnya anak. Jadi berbagi tugas lah dengan teman-teman di sini. Termasuk sudah izin dengan Coach Ian. Nah oke, teman-teman semua di SJP ini apa ini? Siapa ya SJP? SJP, SJP. Ya, mungkin perlu diperkenalkan dulu nih, Lia ya, yang ada di sini, teman-teman semua bisnisnya sekarang di bidang apa, biar nanti pada saat saya membahas materi ya, atau sharing lah lebih tepatnya, saya bisa mengkontekskan materi tersebut dengan bisnisnya teman-teman gitu. Silakan, mungkin Pak Ajat bisa di-mention dulu nih, siapa yang bisa perkenalkan dulu nih bisnisnya. Silakan, Baik ya, perkenalkan saya sambil ngopi izin dulu. aja. Saya bisnisnya di peternakan ya. Oh, bisnis domba. Ya, itu. Terus bisa diperkenalkan nih Pak Ayi ya. Tadi udah sharing-sharing juga Pak Ian. Mungkin bisa diulangi lagi bisnisnya apa nih Pak Ayi. Baik, terima kasih Pak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin opcam Bapak, karena sinyal yang kurang stabil. Siap, siap. Ya. Eh, Sebenarnya saya sangat 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 tertarik dengan beberapa penyajian pengalaman materi yang sudah bapak-bapak yang terlebih dahulu menyampaikan, di mana yang saya garis bawahi paling tidak satu, bahwa bisnis itu harusnya gitu ya sesuai dengan passion atau yang sesuatu yang kita senangi. Dan sebagai gambaran umum saja bahwa saat ini passion yang saya sukai dari bisnis saya itu adalah jual beli bahan bangunan, Pak. Jual beli bahan bangunan, dan itu memang saya suka begitu. Suka di situ karena background saya sebelum hari ini begitu, saya juga bergelut di sekitar itu, pembuatan proyek-proyek jalan, pembuatan bangunan gitu. Jadi setelah selesai dari itu, maka saya menjual bahan bangunan, dan itu sudah saya anggap eh, suka di posisi itu waktu itu. Dan akhirnya kalau melihat dari paparan Pak Bapak Pak Ian tadi, kan di situ ada kegiatan produksinya, yang di situ juga ada kegiatan distribusinya. Kalau saya kan hanya sebatas, kan tidak berhubungan dengan kegiatan produksinya, hanya kegiatan pemasaran begitu atau distribusinya. Makanya dari gambaran umum saya yang sekarang berbisnis di sekitar itu, dari semenjak COVID terjadi penurunan yang lumayan drastis. Nah, saya tertarik ingin mempelajari ilmunya sekarang begitu. Barangkali dari penurunan yang sangat drastis itu, maka setelah mempelajari ilmu-ilmunya, ilmu bisnisnya itu, maka bisa menaikkan kembali usaha saya. Dan sampai saat ini usaha itu masih tetap berjalan meskipun tidak semaksimal apa yang saya lakukan sebelumnya begitu, Pak. Yang boleh mungkin Bapak-bapak kasih ilmunya ke saya, seperti apa misalnya strategi pemasaran di tengah persaingan yang lumayan ketat begitu, Pak.
untuk perkenalan itu saja sementara Bapak-bapak yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ai ya. Nah, oke kita eh, masuk mungkin itu salah satu konteks salah satu contoh saja ya dari Pak Ai ya. Oke, nah em, kebetulan saya saat ini ya perkenalan dulu ini selain di bisnis di GMB, saya juga di depot air minum ya. Jadi sekarang multi bisnis jadinya. Nah, depot air minum itu sendiri kita ini sekedar cerita ya, sekedar sharing. Ini mungkin juga jadi peluang bagi teman-teman di forum ini ya. Jadi mulai November ini, Bapak Ibu semua ya, mulai November ini itu seluruh SPPG ya, Satuan Pelayanan Gizi ya, penyedia gizi di seluruh Indonesia itu nanti mereka harus bekerja sama atau punya air minum yang sudah terstandarisasi. Kalau disebut itu namanya SHLAS, Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi. Nah, Alhamdulillah Jumat kemarin ya, pada saat eh, pada saat sudah muncul ya, pada saat sudah muncul hasil tes dari lab laboratorium di Makassar, nah Alhamdulillah ternyata hasil air kita itu di depot air minum itu menjadi yang terbaik sekabupaten. Nah, kebetulan di Kabupaten Luwu Utara pada waktu itu dan Alhamdulillah hari Senin itu kita langsung dihubungi oleh oleh salah satu tim dari SPPG di sana dan alhamdulillah mereka minta air. Jadi minta untuk dikirim air dari depot Al Kausar. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman ini sekedar peluang. Kalau tadi misalkan Pak Aik bilang penurunan market, maka sepertinya kita harus melihat atau melakukan diversifikasi bisnis. Seperti itu. Jadi kemarin itu saya memang bisnis saya itu bisnis di pelatihan, ya kan, kemudian bisnis training TOEFL juga, seperti itu. Nah, namun setelah saya menganalisis market, ya, sepertinya bisnis depot air minum isi ulang ini menjadi bisnis yang seksi untuk ke depan, ya. Eh, Apalagi kalau misalkan di sekitar kita dan pasti ya, pasti di sekitar kita itu kan pasti ada SPPG, makanan bergizi gratis, dan mereka itu wajib bekerja sama dengan depot air minum yang sudah tersertifikasi atau terstandar maupun mereka yang mereka itu harus punya depot air minum sendiri atau mungkin filter air yang sudah terstandar. Nah, gitu ya. Jadi ini yang menurut saya menjadi titik poin bahwa dengan situasi market yang kita lihat, kita harus melakukan inovasi bisnis. Nah, gitu Pak Aik, ya. Jadi meskipun itu tadi betul dibilang oleh Pak Ian bahwa kita harus berbisnis pada kompetensi kita, ya apa yang kita sukai maupun apa yang kita apa namanya punya ilmu di sana, ya. Namun ketika misalkan kita sudah punya fondasi ilmu yang bagus dari sisi bisnis, maka sebenarnya kita bisa membuka bisnis dengan beberapa jenis bisnis. Nah, seperti itu. Nah, memang saya dulu memulai bisnis itu di bisnis yang saya sukai. Ya, dulu TOEFL, kemudian bisnis pelatihan, ya. Saya juga mengajar Google Ads, dan seterusnya. Nah, itu merupakan sesuatu yang disukai dan nggak terasa ya. Tidak terasa kita, ternyata sudah sampai jam 10 malam nih, gitu ya. Nah, gitu. Nah, memang pada saat merintis, memang kita harus mencari bisnis yang paling kita senangi. Kayak Pak Ai tadi kan di bisnis apa itu bangunan ya. Nah, tapi ketika kita sudah punya modal, modal itu menurut saya ada dua yang paling utama, modal duit dan modal ilmu, ya. Nah, plus nanti modal jaringan tentunya ya, seperti itu. Nah, ketika kita punya modal ini, modal apa alhamdulillah kemarin ada rezeki gitu ya. Saya pikir sepertinya saya harus melakukan diversifikasi bisnis, gitu. Nah, karena tren yang terjadi adalah misalnya nih ya kita berbisnis di bidang teknologi, ya kan? Teknologi itu apalagi sekarang ada artificial intelligence itu mendisrupsi ilmu-ilmu lama yang sudah pernah kita pelajari, ya kan? Bayangkan kita sudah misalnya belajar advertising ya selama bertahun-tahun, kemudian terjadi perubahan, harus belajar lagi, ngulang lagi dari awal, ya kan? Nah, sehingga kita harus melakukan retraining lagi seperti itu. Nah, saya melihat atau mencoba mempelajari kira-kira bisnis apa yang dia itu long term dan tidak terlalu terdistrupsi oleh waktu, oleh teknologi juga. Nah, itulah makanya saya kemarin memilih, oh kayaknya bisnis depot air minum ini yang sangat seksi ya menurut saya, dan
ternyata terbongkar lah kemarin Aqua itu kan lumayan banget kan omsetnya. Dia nyetor aja ke PDM itu sampai 600 juta ya. Seperti itu. Jadi berarti eh, di luar dari itu kan luar biasa bisnis ini gitu. Nah, kita lihat juga biru ya. Biru di beberapa kabupaten itu kurang lebih sekitar 700 cabang se-Indonesia itu. Nah, itu menjadi bukti bahwa bisnis ini bisa bisa bertahan ya. Dan itu memang dibutuhkan oleh orang. Nah, sehingga ini mungkin yang pertama yang kita lihat adalah eh, bisa jadi kita melakukan inovasi di bisnis kita sendiri yang sudah kita jalankan, atau bisa juga kita melakukan inovasi dengan melakukan diversifikasi bisnis. Apakah itu adalah bisnis bisnis yang merupakan pendukung ya, komplementer, atau betul-betul bisnis yang memang sangat berbeda dengan bisnis kita. Nah, kayak saya kan dulu bisnis pelatihan, sekarang saya bisnis di bidang air minum dan laundry, gitu ya. Nah, sehingga nanti ini bisa kita lihat ya, melakukan inovasi di market ya, di market. Nah, kemudian di sana ada service dan seterusnya, mungkin kita akan bahas lebih dalam di bagian yang lain nanti. Nah, ini kalau tadi Pak Ian sudah membahas mungkin ya tentang problems dari business owner ya kan. Banyak transaksi tapi ternyata nggak ada keuntungannya ya kan. Nah, kemarin waktu di depo air minum itu apa sorry di bisnis laundry itu transaksinya banyak tapi nggak ada keuntungannya gitu. Kenapa? Karena ternyata harga yang kita tetapkan di awal, harga Rp5.000, ya, memang itu adalah harga harga di bawah pokok malah, ya, seperti itu. Karena memang kita masuk kepada fase transaksi yang berfokus kepada kepada akuisisi, ya. Nah, maka nanti teman-teman semua, teman-teman semua harus berfokus kira-kira harga yang saya berikan ini harga untuk apa tujuannya, ya? Harga ini. Apakah harga atau pricing nanti itu berdasarkan saya pengen supaya pelanggan banyak datang, berarti itu akuisisi. Atau misalnya harga ini yang saya tetapkan adalah berfokus kepada untuk mengambil keuntungan. Nah, atau mungkin berfokus kepada keberlanjutan. Jadi untungnya tidak terlalu banyak, tapi berkelanjutan. Kayak misalnya depot air minum, mungkin untungnya cuma 2.500 atau 3.000 ya, seperti itu. Tetapi dia berkelanjutan. Nah, nanti kita akan belajar tentang customer lifetime value ya, gitu. Nah, oke ini saya nggak bahas karena sudah dibahas oleh Coach Ian gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu mungkin di bagian cost theory sesuai dengan yang ditugaskan saya di flyer itu di spanduk. Nah, kita akan masuk kepada teori biaya ya. Nah, ini mungkin nanti kita akan simulasi ya, simulasi-simulasi sedikit dan saya minta nanti teman-teman untuk bisa ada interaksi lah di chatting ya. Nah, yang pertama ini adalah opportunity cost. Nah, oke, ini ada bahasa Inggrisnya sedikit lah. Karena kebetulan diambil dari buku panduan dari kampus ya, yang di Jerman itu. Eh, dan juga teman-teman mungkin sudah pelajari sebagian besar di materi ini. Opportunity cost, manfaat yang dikorbankan dari pilihan terbaik yang tidak diambil. Nah, seperti itu. Jadi, contoh ya, misalkan dulu, contoh. Teman-teman punya bisnis, sorry, punya investasi atau duit 100 juta. Oke, saya tanya sekarang, teman-teman, kalau punya duit 100 juta itu mau buka bisnis apa? Silakan. Saya minta komennya. Silakan Pak Ajat, Lia, Bro Rais, Pak Aik, eh, Mas JP, ya, Cak Firman, dan teman-teman yang lain. Silakan tulis di kolom komentar, di chat itu. Ketika misalnya Anda punya 100 juta, duit itu mau diapain? Nah, maka nanti kita akan melihat nih, kira-kira dari 100 juta itu bisnis apa nih yang potensial untuk bisa dieksekusi. Oke, silakan. Sambil saya minum kopi juga nih. Kita sambil interaksi ya, biar nggak kayak di kelas mahasiswa. Langsung kita bahas sambil menunggu yang lain ya. Beli lahan dan buka usaha peternakan domba. Oke, bagus Pak Ajat ya, terima kasih. Jadi Pak Ajat beli lahan dan buka usaha peternakan domba. Oke. Nah, nanti dengan duit 100 juta ini kita akan membagi ya, kita akan membagi bahwa 100 juta ini
itu ada beberapa jenis investasi, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi nanti eh, jangan berharap bahwa bisnis yang kita geluti nanti itu hanya habis di investasi alat, ya. Saya juga sudah mengalami kemarin. Jadi ternyata investasi itu ada 4. Yang pertama alat, oke. Nah, kemudian yang kedua adalah tempat, oke. Yang ketiga ada pelanggan, yang keempat adalah operation. Nah, ini ya. Jadi uang 100 juta nanti ketika misalnya Pak Ajat ingin membeli lahan dan membeli domba dan akuisisi domba, itu jangan hanya berfokus kepada misalkan 100 juta itu misalnya harga domba anggaplah 1 juta. Kemudian beli lahan misalnya 50 juta, berarti dombanya ada 50 misalnya. Jadi jangan hanya fokus kepada 2 alat, misalnya tadi dombanya ya kan 50 juta, tempatnya atau lahannya 50 juta habis. Nah, teman-teman harus memperhitungkan bagaimana mengakuisisi pelanggan tadi. Ya, misalnya kita harus mengalokasikan, oke, misalkan kalau di bisnis air minum itu, ya, saya pengen mengakuisisi 100 pelanggan, ya kan? Saya mengakuisisi 100 pelanggan. Nah, atau 300 pelanggan. Berarti saya pengen 300 pelanggan ini dalam satu hari ada 100 pelanggan yang membeli di tempat saya, ya. Nah, berarti 100 pelanggan ini, ya, harus kita atau 300 pelanggan ini kita harus mengalokasikan memang budget di sana, berapa duit yang harus saya alokasikan untuk mengakuisisi 300 pelanggan. Dulu waktu 2016, waktu Gojek masuk ke Bandung, itu kita dapat voucher ya 500.000 per orang, ya kan? 500.000. Nah, bayangkan kalau misalnya 10.000 orang saja di kota Bandung mendapatkan voucher itu, berarti Gojek sudah menginvest kurang lebih 5 miliar. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman, eh, ada cost atau biaya yang harus kita timbangkan lagi selain biaya-biaya yang tadi, termasuk operation. Nah, makanya banyak pelanggan, kenapa banyak banyak bisnis dalam 3 bulan pertama atau bahkan mungkin 1 tahun pertama, terutama 3 bulan pertama itu, mereka itu kolaps, ya. Eh, kok baru buka, misalnya rame bukanya gitu kan, langsung laris. Ternyata 3 bulan pertama langsung tutup, gitu. Nah, kenapa? Karena mereka berharap dengan adanya diskon besar-besaran tadi, ya kan, orang langsung, oh, bulan kedua mungkin akan begini juga nih. Ternyata drop seperti itu. Dan akhirnya apa? Yang tadinya mengharapkan operational cost dari pembelian, dari omset yang masuk, ternyata tidak tercapai. Iya, makanya teman-teman semua, itu dalam yang saya pelajari di financial management, bahwa kita harus merencanakan, ya, disebut dengan lock, ya, financial lock. Jadi kita harus mengunci di bulan keberapa kita tidak mengharapkan pemasukan dalam bisnis kita. Misalnya 3 sampai 6 bulan. Jadi saya harus punya tabungan tersendiri bahwa oh oke, saya punya toleransi bahwa dalam 3 bulan ke depan bisnis ini tidak apa namanya tidak mendatangkan duit bagi saya. Bahkan harus saya biayai. Ibaratnya ya kita harus kasih minum susu dulu nih. Karena jangan sampai operational cost tadi yang kira-kira misalnya nih laundry untuk bayar gaji karyawan 5 juta misalnya. Ternyata omsetnya masuk hanya 4,5. Nah, berarti kita harus nambah. Itu yang terjadi kemarin, ya, di bisnis saya kemarin. Alhamdulillah, karena memang saya sudah perkirakan seperti itu, minus di bulan pertama. Alhamdulillah kita sudah siapkan nih, nggak apa-apa gaji karyawan saya udah invest memang, ya, seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman ya. Jadi pada saat nanti teman-teman punya 100 juta, ya kan, eh, namanya disebut dengan diversifikasi bisnis. Kira-kira dengan beberapa potensi market yang ada, ya kan, nah, kita melakukan beberapa simulasi nih dalam dalam apa namanya itu dalam proses financial budgeting capital, itu disebut dengan IRN nanti ya, melakukan perbandingan-perbandingan kira-kira dari seluruh perbandingan ini mana nih yang punya potensi paling menguntungkan. Nah, misalnya teman-teman punya 100 juta untuk beli laundry, beli alat laundry ya. Atau misalkan saya beli depot air minum. Ya kan, banyak nanti misalnya, oh, punya duit nih Cak Firman kemarin misalnya, ya kan, Cak Firman punya 5M misalnya gitu ya, seperti itu. Nah, Cak Firman, invest dong di sini. Misalnya Pak Ajat nawarin Cak Firman, invest air minum, depot. Kemudian Lia nawarin Firman, Cak Firman, invest di laundry misalnya. Nah, itu nanti
kita sebagai investor memang harus punya pertimbangan-pertimbangan, ya kan? Kira-kira di bisnis mana yang paling mendatangkan keuntungan. Nah, disitulah nanti teman-teman harus belajar financial management. Salah satunya itu adalah bagaimana teori biaya ini harus kita lihat sehingga nanti kira-kira, oh, kalau saya memilih ini, berapa potensi laba ini yang hilang, ya kan? Seperti itu. Oke? Nah, saya baca lagi ya. Eh, Coach, kita lanjut lagi. Pak, Pak Ian, Coach Ian, bisnis frozen food. Wah, ini sangat spesialis ya, frozen food. Kemudian di sini mau pakai untuk bisnis jual beli bahan bangunan. Oke. Nah, oke. Untuk Pak Ai mungkin ya. Misalnya gini. Nah, ini sangat menarik, Pak. Bisnis bahan bangunan, ya. Nah, sebenarnya bisnis bahan bangunan ini menurut saya ya, kita harus memikirkan siklus dari behavior dari market tadi, gitu. Nah, kalau yang saya tahu bahwa kalau bisnis bahan bangunan itu kan setelah mereka rumahnya jadi, kan mereka sepertinya butuh lagi misalnya desain interior, ya kan? Atau misalnya arsitek interior yang apa namanya itu, yang membuat rumah mereka lebih bagus lagi, gitu ya. Nah, jadi mungkin Pak Ai ya, kembali ke materi yang tadi bahwa kira-kira orang yang sudah punya rumah ini, ya kan? Orang yang sudah punya rumah ini, mereka itu apa lagi kebutuhannya? Kayak gitu. Sehingga apa? Database yang Bapak punya, Pak Ai punya, database yang sudah punya rumah ini, itu bisa kita kapitalisasi lagi. Contoh ya, pada saat dulu Gojek, ya kan, Gojek punya eh, riding untuk motor saja sama mobil. Mereka kan 2000 berapa itu 2018 mereka mengembangkan GoFood, kemudian GoMassage ya, kemudian pengantaran, GoSend dan seterusnya. Nah, itu adalah utilisasi ya. Nah, maka dengan potensi ya yang sudah kita punya ini, ya kan? Dengan potensi yang kita sudah punya, potensi pelanggan tadi, kira-kira mereka itu butuhnya apa lagi nih? Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga nanti ketika mereka butuh apanya, maka nanti kita akan menawarkan bisnis selanjutnya yang berhubungan dengan bahan bangunan tadi. Seperti itu. Nah, contoh kalau misalkan saya kemarin di bisnis laundry. Nah, sekarang karena saya sudah punya pelanggan kurang lebih 200 atau 300 orang, ya kan? Nah, maka kita tawarkan lagi bisnis selanjutnya yaitu eh, depot air minum. Ya, gitu. Jadi misalnya eh, mereka nyuci di tempat kita dapat 10, misalnya 10 kilo, mereka akan dapat 1 kilo untuk, sorry, 1 galon. Nah, kayak gitu ya. Begitu Pak ya. Jadi itu salah satu ide. Nah, kemudian di sini Cak Firman, $6.800. Bonus artikel SEO dan bypass. Wah, mantap ya. Bisa 1.000 sampai 2.000 per bulan tanpa main sosmed sama sekali. Oke. Masukin obligasi. Oke, bagus. Cak Firman ya. Nah, kayak keren ya. Nah, jadi nanti kalau saya sih sebenarnya memang bagus ya kalau di bisnis online itu, ya kan? Kayak saya dulu juga jualan TOEFL, ya kan? Kemudian jualan e-course seperti itu. Nah, tapi eh, kalau kalau saya kita harus bermain di dua dua sisi, sebetulnya. Kalau misalnya tadi diversifikasi, ya kan? Nah, karena pemerintah sekarang ini kalau kita lihat market ya, kalau kita lihat market, pemerintah itu sekarang potensi ekonominya kan berada di desa ya. Misalnya di Koperasi Desa Merah Putih, ya kan, dan kemudian tadi makanan bergizi gratis, gitu ya. Nah, maka mungkin dari dua program ini teman-teman bisa membuat semacam bisnis yang nanti bisa bekerja sama dengan mereka. Nah, salah satunya itu kan tadi depot air minum, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi Cak Firman di sini eh, masukkan ke obligasi dan seterusnya, tentu nanti ada perhitungan tersendiri kira-kira ke obligasi dapat berapa persen, ya kan? Kemudian nanti ketika misalnya tadi eh, apa itu buka jasa-jasa menulis dan seterusnya itu sudah ada perhitungannya ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kita masuk lagi di cost theory tadi. Jadi yang pertama itu adalah opportunity cost, ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah implicit cost, biaya yang tidak terlihat atau yang tidak melibatkan pengeluaran uang, tapi merupakan biaya ekonomi karena ada sumber daya yang dikorbankan, gitu ya. Nah, misalnya
saya menjalankan depot air sendiri dan Anda tidak menggaji dirimu sendiri ya. Nah, gitu. Jadi inilah yang terjadi di pedagang yang warung-warung kita kan dekat rumah kita, termasuk mama saya, ya kan, termasuk mama saya kayak gitu. Jadi ya udah, maksudnya ini mungkin untuk pensiun ya. Kalau misalnya Pak Coach Ian ya, Coach Ian eh, banyak anak-anaknya yang sudah pensiun ya kan, anak-anak didiknya ya kan, seperti itu, maka itu harus diperhitungkan. Mereka harus memperhitungkan. Kalau misalnya depot air minum ini berada di rumahnya, maka dia harus memperhitungkan kira-kira kalau misalnya saya gaji diri saya sendiri, itu saya dapat gaji berapa nih, kayak gitu. Seperti itu. Nah, saya juga termasuk eh, di rumah saya yang ada di Sulawesi itu, ya, meskipun memang rumah itu punya saya, tapi saya menetapkan bahwa biaya sewa dari rumah ini untuk menjalankan bisnis ini adalah 1 juta per bulan. Ya, karena kan itu satu lantai atau seperempat lah. Karena kan memang satu lantai itu kurang lebih 25 juta 1 tahun. Berarti saya dibagi dua dengan depot air minum berarti 1 juta per bulan. Air minum juga 1 juta, laundrynya 1 juta. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mengukur nih. Kira-kira kalau misalkan saya mengerjakan itu, saya dapat berapa implicit cost tadi. Ya. Nah, kalau Anda bekerja di tempat lain, ya kan, maka saya dapat gaji 3 bulan. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, makanya saya di dalam bisnis, ketika misalkan saya sudah menjalani bisnis itu dan sudah sebagai founder, nantinya kita itu akan masuk sebagai karyawan di bisnis kita sendiri. Contoh ya, contoh. Misalkan nanti saya kan sebagai founder dan investor ya di bisnis laundry saya dan juga di bisnis depot air minum. Nah, nantinya ya kan mungkin pada saat dia sudah mulai bagus, saya akan menggaji diri saya sendiri sebagai advertiser. Begitu ya, teman-teman. Jadi misalnya kita harus menghargai diri, oke, eh, untuk gaji saya sebagai advertiser, saya pengen digaji misalnya 2 juta dari laundry, atau 1,5 lah dari laundry, kemudian 1,5 dari depot. Gitu. Nah, itu di luar dari, bentar, bentar, bentar. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi teman-teman semua, makanya ada beberapa orang di luar negeri itu ya, mereka itu memasukkan dirinya sebagai karyawan di dalam bisnisnya sendiri, gitu. Nah, kenapa? Karena gini, kalau kita berpikir sebagai investor, contoh nih ya, misalkan Pak Ajat punya 100 juta nih, Pak Ajat ini tawaran bisnis, Pak Ajat sebagai investor saja. Nah, oke. Kalau berpikir sebagai investor, maka investor ini tadi dia tidak tahu-nahu tentang bisnis dan juga tidak masuk dalam kepengelolaan bisnis. Sebagai investor kan begitu kan? Nah, karena saya pada saat saya sudah merunning bisnis ini dan sudah mulai stabil, ya kan? Nah, saya juga harus menggaji diri saya dong, ya kan? Daripada saya meng-hire orang lain sebagai advertiser, ya mending saya sebagai advertiser. Kan sama aja tuh. Gajinya sama aja, saya gaji 3 juta untuk 2 bisnis. Ya. Nah, makanya banyak teman-teman yang mereka itu habis-habisan di bisnis mereka, tapi mereka ya belum menghargai diri mereka sendiri. Ya, gitu seperti itu. Nah, makanya nanti ini berkaitan juga dengan kerjasama bisnis ya. Jadi pada saat kapan kita sebagai shareholder atau pemegang saham, pada saat kapan kita sebagai karyawan. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti perlu di awal itu ketika kerja sama bisnis, ya kan, memang harus ditekankan di awal. Dalam membangun bisnis ini saya menemani apa namanya sebuah bisnis. Oke, saya nanti dapat bagi hasil ketika ini sudah jalan.
Nah, tetapi pada saat saya dibutuhkan tenaga saya secara spesifik, misalnya sebagai profesional saya sebagai advertiser, nah, lembaga ini harus menggaji saya. Contoh misalnya nanti di GIMB, ya kan? Ketika nanti saya ngajar, misalnya ini kan masih gratisan nih. Nah, tapi ketika nanti saya nanti sudah berbayar, misalnya nanti bulan depan sudah berbayar, Desember atau Januari, maka GIMB harus membayar saya sebagai trainer, nah, bukan sebagai founder. Sepertinya aneh. Jadi teman-teman harus punya perhitungan kira-kira, oh ini saya harus memperhitungkan implicit cost juga nih, kayak gitu ya. Nah, oke, kemudian lanjut lagi. eh Sunk cost ya, sunk cost. Nah, di sini kita lihat ada biaya yang hangus. Ya, misalnya kemarin kita eh, menyewa tempat ya, menyewa ruko, ya kan? Nah, kemudian ternyata timnya bubar misalnya. Nah, mau dia apa ya? Mau tidak mau, ruko itu harus eh, dipertahankan sampai berakhir masa berlakunya, masa sewanya. Seperti itu ya. Nah, jadi misalnya ini Anda sudah beli mesin cuci 10 juta untuk laundry, tapi setelah setahun Anda ganti ke bisnis depot air, ya. Sehingga ya udah mesin cuci itu udah daripada rusak, mending kita jual aja deh, jual 3 juta aja deh, gitu kan. Jadinya ruginya 7 juta, gitu ya, seperti itu. Nah, makanya ini penting sekali untuk teman-teman nanti pertimbangkan, jangan sampai banyak investasi di awal, ya hati-hati nih ya, banyak investasi di awal, tapi ternyata setelah berjalan, ya biaya itu tadi belum tergunakan atau malah sia-sia. Nah, ini contoh ya, ini misalnya teman-teman usaha laundry atau beli mesin lah. Nah, ini saya contohkan laundry karena memang sudah saya alami ya, kayak gitu. Nah, ada beberapa paket di laundry itu yang mereka itu langsung menjual 3 paket mesin, mesin laundry, mesin apa itu eh, pencuci dan mesin pengering. Nah, itu kalau di total itu kurang lebih 50 sampai 60 juta ya di awal. Nah, padahal sebenarnya di awal-awal masa-masa bisnis jumlah pelanggan itu kan masih sedikit ya. Ya paling mungkin 3 bulan pertama baru mulai bagus di bulan keempat, ya kan? Seperti itu. Nah, banyak investor ya yang langsung men-spending uangnya besar di awal, padahal tidak terlalu butuh-butuh amat, ya kan? Nah, kecuali bisnis depot air minum, memang harus satu paket, ya kan? Tapi kalau laundry yang hanya punya mesin satu dan juga mesin pengering satu, itu bisa langsung kita jalankan, tapi tanpa harus membeli semuanya. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti jangan sampai ada ada cost yang hilang, ya. Ya mending kita misalnya nih, tadi 60 juta itu, saya cukup 20 juta lah beli satu mesin pengering sama satu mesin cuci. Nah, sehingga uang saya yang 40 juta tadi, ketika saya beli 2 paket mesin cuci tadi, ya, ketika ini tidak tergunakan, itu menjadi sangkos. Jadi biaya yang hilang ya, gitu. Karena tidak terpakai mesinnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada fixed cost, variabel. Ini penting sekali ya. Banyak teman-teman yang mereka itu banyak transaksi tapi tidak ada keuntungan. Nah, karena mereka tidak memperhitungkan apa saja biaya yang muncul dalam satu apa itu namanya satu unit produksi ya, satu unit. Oke. Nah, kemudian di sini ada marginal cost. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini teman-teman hati-hati juga kalau misalkan nanti melakukan kerja sama bisnis, misalnya dengan banyak jumlah volume ya. Nah, kan ada yang mengatakan semakin besar volume, maka nantinya akan semakin banyak keuntungan. Ya, bisa juga tidak, ya kan? Seperti itu. Nah, karena jangan sampai pada saat nanti biaya mencuci saya 10 kilo itu 80.000 ya. Nah, tapi ternyata setelah volume besar, misalnya nih ya, 11 kilo atau 12 kilo, saya butuh tambahkan karyawan lagi, ya kan? Kayak gitu. Nah, misalnya tadi kalau misalkan di bisnis laundry itu kita butuh karyawan dengan 1.500 kilo, saya hanya butuh gaji karyawan misalnya 4 juta per bulan, 4,5 lah, ya kan? Nah, ternyata kalau saya bertambah volumenya menjadi 2.000 kilo, maka saya harus tambah karyawan satu. Jadi pengeluarannya menjadi 6 juta, ya kan? Seperti itu. Nah, yang tadinya 1.500 kilo ini hanya untuk menggaji karyawan 2 orang, ternyata dengan 2.000
saya harus menggaji karyawan menjadi apa 3. Ya. Jadi teman-teman hati-hati, makanya nanti strategi-strategi kita itu nanti akan muncul salah satunya dengan outsourcing. Seperti itu ya, salah satunya dengan outsourcing. Jadi ini memang financial manajemennya harus sangat kuat ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lebih dalam nanti dengan Pak Dr. Yobrizon, ya kan, berkaitan dengan perencanaan bisnisnya di sana. Dalam hal ini di keuangan. Oke, oke. Nah kemudian kita masuk lagi, sorry, tadi langsung ya, tadi langsung. Nah, kemudian di sini kita membahas tentang eh, customer lifetime fase ya, guys. Nah, jadi teman-teman nanti pada saat membuat bisnis, ya, jangan berharap untung di bulan pertama, ya. Kalau memang itu dia bisnisnya eh, berbasis linear ya. Gojek saja itu atau Bukalapak, Tokopedia itu kan butuh bertahun-tahun ya, baru bisa mencapai untung ya. Ya, kemarin-kemarin kan rugi-rugi terus tuh mereka seperti itu. Nah, karena mereka ya dan kita sendiri harus memperhitungkan kira-kira di bulan keberapa, ya kan? Di bulan keberapa saya berada pada masa akuisisi, ya. Nah, makanya penetapan harga di sebuah bisnis itu memang kita harus perhitungkan pada bulan keberapa atau mungkin pada kuartal kedua nanti harganya baru saya naikkan misalnya. Atau mungkin diskonnya atau promonya sudah saya ditidakkan itu ya. Nah, karena ketika misalnya kita terus-menerus di harga-harga yang eh, di bawah harga pokok produksi, ya kan? Maka semakin besar volume, ya maka semakin banyak pengeluaran, ya. Justru sebaliknya, gitu kan? Nah, maka nanti teman-teman harus memperhitungkan kira-kira di bulan keberapa ini harus saya naikkan nih, sudah harus ada untungnya, ya. Nah, kemarin contoh lagi nih, di bisnis laundry saya, 3 bulan pertama itu adalah proses proses untuk mendapatkan database customer, gitu. Jadi memang di bulan pertama kemarin harus nombok 1,5 juta, di bulan kedua untung kurang lebih 1,5 juta, di bulan ketiga baru untung 1 juta, gitu. Nah, bulan keempat ini barulah kita naikkan, bulan keempat ini, mulai hari ini 1 November ya, kita menaikkan harga secara bertahap, ada yang naik 1.000, ada yang naik 2.000, kayak gitu. Nah ya, jadi kenapa? Karena pada fase-fase ini kita sangat rentan terhadap keluar masuknya karyawan, ya kan? Proses karyawan, kemudian memperbaiki SOP, kemudian kultur perusahaan dan seterusnya. Ya, nah sehingga pelayanan kita kepada apa itu? Kepada pelanggan itu masih terbatas seperti itu. Nah, jadi memang ini perlu diperhatikan ya, sehingga nanti pada saat kita melakukan fase kedua namanya retensi, kita sudah lebih mapan nanti dalam mendeliver service kepada customer kita, gitu ya. Nah, ini mungkin terakhir ya, terakhir sebelum kita diskusi lagi lebih lanjut. Nah, inilah kemarin yang eh, kita lihat di Gojek ya. Nah, di Gojek itu kan ini kalau studi kasusnya, dia itu memberikan 500.000 kan, contoh ini disebut dengan acquisition cost. Oke, nah coba kita hitung sekarang gitu kan. Gojek itu investasi ke satu orang 500.000, gitu, 500.000. Oke, sebentar ya, 500.000. Ini sama dengan biaya akuisisi ya, biaya akuisisi. Oke, nah tetapi mereka sudah memperhitungkan nanti ketika saya mendapatkan satu pelanggan, maka nanti dia akan eh, mendapatkan layanan Gojek, kemudian GoFood, ya kan? Apalagi layanan itu, GoSend, kemudian GoCar, dan seterusnya, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan retention atau recurring revenues. Oke, teman-teman. Nah, maka nanti di bisnisnya Bapak Ibu semua, di bisnisnya teman-teman semua, termasuk tadi Pak Ai, jangan hanya berfokus kepada satu jenis bisnis yang penjualan bahan bangunan. Coba nanti Bapak diversifikasi lagi, kira-kira setelah mereka membeli bahan bangunan dari saya, kan sudah punya banyak pelanggan nih. Nah, kira-kira mereka itu butuh apa lagi ya? Contohnya tadi, misalkan interior designer, ya kan, seperti itu. Atau mungkin nanti jasa pembersihan ruangan atau rumah. Nah, itu. Ya, jadi kita melihat nih, makanya kenapa kita harus belajar customer behavior atau tingkah laku pelanggan kita, supaya nanti kita tahu, oh, pelanggan ini, mereka itu
apa jenis bisnis tambahan yang bisa saya tawarkan ke dia. Supaya apa? Biaya diskon yang kita sudah lakukan di awal, atau misalnya servis yang kita lakukan di awal, yang kita sebut dengan akuisisi cost itu, ya kan? Nah, itu bisa kembali modal atau bahkan lebih dan berkali-kali lipat. Ya. Nah, coba sekarang, misalnya Pak Ajat berapa kali nih naik Gojek dalam 1 bulan misalnya, atau beli GoFood, ya kan? Contoh misalnya kita satu kali pesan GoFood itu kan mereka dapat berapa persen dari kita kan? Let's say mungkin 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 dapat 2.000 dari GoFood, ya kan? Contoh ini kita sekarang nih GoFood ya, GoFood, oke? GoFood dia dapat 2.000 per transaksi, ya kan? Nah, dikali mungkin kalau yang di perkotaan lah ya, mereka pesan GoFood sampai anggaplah 2 kali aja, dikali 30 hari, sama dengan 120.000, gitu, per bulan. 2 kali 2, 4, 4 kali. Oke, gitu kan? Jadi si Gojek tadi mendapatkan transaksi hanya dari GoFood 120 per bulan. Nah, dikali 12, kali 12, sama dengan 1,4 juta per tahun, ya kan? Nah, dikali 5 tahun, anggaplah masa-masa menjadi pelanggan mungkin karena ada orang, 5 tahun menjadi 7 juta, ya. Itu baru dari satu pelanggan per orang, 7 juta. Baru dari satu jenis bisnis yang sebut GoFood tadi. Ya kan? Belum mereka menggunakan jasa GoSend, belum mereka menggunakan jasa Gojek atau Gokar, dan beli pulsa, gitu. Teman-teman lihat tuh, ya kan? Di Gojek sekarang itu bukan cuma aplikasi GoFood, beli pulsa, bayar PLN, bayar pajak, dan suruh beli apalah semua, ya kan? Dan itu kan dihitung semua ribu-ribuan, hitung 1.000 2.000. Tapi volume banyak. Nah, ini tadi nih, ya. Nah, maka kenapa misalnya nih, ketika kita membuat atau merencanakan sebuah bisnis, kita perlu menghitung eh, apa namanya, usia dari pelanggan kita itu sampai berapa tahun. Nah, makanya kenapa saya berani masuk invest kemarin kurang lebih 100 jutaan di apa itu, di bisnis depot air minum, karena saya sudah menghitung bahwa depot air minum itu orang beli 1 galon, let's say 5.000 lah ya, 5.000, 5.000 itu orang habis 1 galon, 10 galon dalam 1 bulan. Ya kan? Keuntungannya kan anggaplah 3.000 rupiah lah ya. Nah, 3.000 kali 10 kan 30.000. Kali 1 tahun berarti sudah 360.000 ya. Nah, kali 5 tahun itu sudah 1,8 juta. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi misalnya kalau kita punya pelanggan 300 orang, berarti kurang lebih 300 kali 1,8 itu kurang lebih setengah M. Ya kan? Dalam kurang lebih waktu 5 tahun tadi. Nah, seperti itu. Jadi, itu yang perlu teman-teman lihat. Nah, kemudian biaya yang keluar apa saja? Oke. Nah, jadi misalnya tadi harganya, anggaplah harganya tadi 5.000 ya. Kemudian dikurangi dengan ongkos tadi. eh, nah, inilah tadi yang Gojek yang saya bilang ya. Jadi anggaplah harga depot air minum ini 5.000, kemudian keuntungannya, sorry, biaya biaya air, listrik, apa dan seterusnya, ya kan? Anggaplah eh, di 2.000, gitu, seperti itu. Nah, termasuk gaji karyawan misalkan, nah, maka kita untungnya kita 2.000 lah, gitu, karena kan harus gaji karyawan. Nah, 2.000 rupiah ya, dikurangi marketing cost. Nah, ini marketing cost yang biasa kalau depot air minum galon itu, misalnya 10 plus 1, itu kan sama dengan 500 rupiah. Ya. Nah, berarti berarti kalau misalnya untungnya adalah 2.000 rupiah tadi, dikurangi 500 rupiah, maka kita untung 1.500 net marginnya. Ya. Nah, 1.500 ini ketika misalkan dia berlangganan ke kita ya dalam waktu 1 tahun, 1 bulan itu kan berarti 15.000 ya, anggaplah. Nah, dalam 1 tahun berarti anggaplah 200.000. Nah, dalam 3 tahun berarti 600.000. Nah, maka harapan kita satu pelanggan yang kita akuisisi ya kan 600.000 dalam 3 tahun, maka saya berani memberikan mereka, misalnya nih, contoh ya, bagi semua orang yang pertama kali langganan di kita berikan 1 galon gratis. 1 galon kan cuma 30.000. Gitu, ya. Nah, tapi dari 30.000 itu, nanti mereka akan menjadi pelanggan kita selama 3, 5, bahkan 10 tahun.
Nah, begitu teman-teman ya. Makanya ini silakan coba pikirkan bisnis-bisnis apa yang kira-kira dia butuh retention atau pengulangan sehingga biaya akuisisi yang kita korbankan di awal itu tidak sia-sia. Nah, termasuk di GMB nantinya teman-teman ya. Nanti di GMB itu kita akan membuka kesempatan menjadi affiliate. Jadi seluruh orang apa alumni atau teman-teman member nanti bisa menjadi affiliate kita ya. Nah, sehingga nanti teman-teman yang menjadi advertiser itu nanti pada saat misalnya mengorbankan biaya iklan anggaplah 200.000 atau 300.000 untuk satu orang misalkan. Nah, tapi begitu ada transaksi di pelanggan kita, misalnya kita nanti ada bisnis laboratori, kemudian ada mentoring, ada konsultan. Misalnya nilai pelanggan itu misalkan anggaplah 10 juta orang, 10 juta rupiah misalnya. Nah, dari situ teman-teman dapat misalnya 5% sampai 10%. Berarti nilai pelanggan tadi itu harganya 1 juta. Ya. Nah, makanya di GMB nanti teman-teman eh, transaksi pertama teman-teman langsung dapat bonus atau fee affiliate. Kemudian transaksi kedua dan seterusnya teman-teman juga dapat fee sebagai affiliate. Jadi pengalaman saya sebagai affiliate, rata-rata mereka hanya memberikan kita bonus di transaksi pertama. Tapi transaksi kedua itu sudah bukan lagi hak dari affiliate. Ya. Nah ini yang kalau di GMB insya Allah kita akan memberikan apa namanya eh, fee yang terus-menerus ketika ada transaksi, meskipun mungkin besarnya berbeda. Misalnya yang pertama 10%, mungkin nanti 5% di transaksi kedua. Ya, nah, karena kita mempelajari ini, ya. Jadi kita menghargai nanti teman-teman yang punya database, mungkin Cak Firman atau Pak Ai dan teman-teman yang lain ya, Bro Anwar dan seterusnya. Begitu misalkan teman-teman punya masukkan satu peserta ke GMB, maka selagi peserta itu punya transaksi di kita, maka fee jariah ya atau fee affiliate jariah itu akan mengalir terus kepada rekening teman-teman semua. Nah, oke. Sebelum saya baca komen-komen lagi karena seperti banyak nih. Oke, ya. Mungkin saya akan baca dulu sebelum kita masuk ke pricing strategis ya. Oke. Silakan mungkin yang pengen komentar sambil saya buka dulu ya. Berkomentar silakan. Mana tadi? Oke, saya baca firman dulu. Baru tahu tentang konsep menggaji diri sendiri. Nah, ya betul ya, firman ya. Itu yang apa? Tadi materinya kan bisa saya terapkan untuk sebuah usaha yang butuh tim. Nah, gitu ya. Kemudian 1 tahun tapi cuma kepake 2 bulan. Nah, karena itu jadi sudah bisa generate gambar yang lebih bagus. Nah, oke. Ini begini teman-teman ya. Eh, makanya kenapa dalam proses kita berbisnis ada yang langganan bulanan, ada juga langganan per tahun. Kayak gitu. Nah, karena sebagai business owner, si yang punya aplikasi ini sudah memperhitungkan ya paling misalnya nanti kalau dia pakai sekian bulan, ya kan, dan dia sudah bosan, dia udah bayar kita kok untuk 1 tahun kayak gitu. Nah, sama dengan ada namanya satu lagi disebut dengan switching cost namanya. Ya. Jadi misalnya teman-teman, kalau misalnya kita lihat di kota-kota besar kan banyak SD SD IT ya, yang bayarnya masuk masuk sekolah itu 12 juta, 15 juta, or even 20 jutaan. Itu disebut dengan eh, switching cost. Jadi pada saat nanti si orang tua tadi tidak puas dengan pelayanan dari sekolah dan mau keluar, ya udah nggak apa-apa, ya kan? SPP-nya kok cuma 1 juta sebulan, tapi kamu sudah nyetor duit ke saya 20 juta. Akhirnya biaya yang tadinya 20 juta itu yang kira-kira ya anggaplah investasi untuk 6 tahun di SD, ya kan? Anggaplah 3 juta per tahun, itu menjadi sangkos, ya kan? Biaya yang sudah hilang lah, dianggap hilang lah, gitu, ya. Nah, sebagai business owner itu kita harus memperhitungkan bahwa oh oke, misalnya eh, karakteristik pelanggan saya ini ketika misalnya ada ketidakpuasan dari mereka, berarti saya harus kunci mereka dengan memberikan harga yang lebih rendah pada saat mereka membeli untuk 1 tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, karena itu kita sudah perhitungkan bahwa akan ada nanti pengguna yang udahlah. Misalnya kalau di bisnis, bisnis pelatihan juga seperti itu. Makanya kalau bisnis pelatihan yang misalnya membayar cicilan, nah itu banyak banyak cost yang tidak masuk nantinya. Ya. Seperti itu. Kenapa? Karena misalnya harga pelatihan 3 juta. Ya, kemudian oke bisa dicicil 1 juta per bulan.
1 juta, 1 juta, 1 juta. Akhirnya apa? Pada saat bulan pertama dia sudah puas, akhirnya apa? Bulan kedua dan ketiga dia udah nggak masuk lagi. Makanya di bisnis pelatihan harusnya biaya itu harus dibayar di depan lebih besar dibandingkan biaya bulan selanjutnya atau biaya cicilannya. Ya, oke lanjut ya. Kemudian mana lagi? GoPay Later masuk juga, GoPay Invest ya, Bro Firman. Gitu ya. Jadi ini memang banyak sekali variasi-variasinya ya. Jadi makanya teman-teman semua pada saat kita membuat sebuah bisnis, dari awal kita sudah memang harus melakukan perencanaan kira-kira apa saja diversifikasi bisnis dari bisnis yang saya kelola nantinya. Seperti itu. Kayak misalnya laundry tadi ya. Laundry itu saya sudah punya diversifikasi mungkin yang pertama tadi adalah depot air minum. Nah, diversifikasi yang kedua mungkin adalah supplier beras nantinya. Karena kan itu kebutuhan dasar dasar rumah tangga. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kemudian oke, saya pikir itu saja ya. Silakan Cak Firman ini banyak ide-idenya. Silakan berkomentar dulu lah sambil saya minum dulu. Silakan Cak Firman. Halo. Ada suaranya Cak Firman? Tes 1, 2, 3. Oke, Iya, Pak. Ada, Pak. sehat ya. Oke, silakan silakan. Iya, jadi saya kepikiran seperti school gitu loh, Pak, konsepnya, Pak. Ya, Saya buka dulu contohnya ya, school.com. Eh, bisa misal nih, share screen. bentar. Ini. Saya share aja di sini. Apakah saya bisa share screen? Boleh, silakan. Admin. Oke, share. Mana ya? Nah, kayak gini loh, Pak. Ini di website school.com ini banyak kayak orang itu kasih pelatihan, tapi mereka itu saya ambil satu contoh misalkan kaligrafi school. Hmm, Nah, di kaligrafi school ini membershipnya itu $9 per bulan. Tapi 100 ribu member ya. yang udah ikut itu 1.300 Pak. Jadi per bulannya Wow. itu iya. Ini bukan termasuk salah satu jenis school yang top ya Pak. Bukan, ini masih kayak average gitu. Misal nih 1.300 kali $9 itu kan sebelas seratus ribu lima puluh tujuh juta lah. ratus. Iya, ini kalau dikalikan 16.100 pakai kurs PayPal sekarang itu dapatnya per bulan itu 188 juta. Iya, Itu kalau misalkan membernya tetap Pak ya. Jadi, iya, dan ini adminnya cuma 3 Pak. iya. Ya, adminnya itu cuma 3. Maksudku gini Pak. Kalau misalkan kita membuat yang seperti ini, tapi untuk yang lokal gitu, Hmm, menurut Pak Umar, bagaimana? Apakah lebih prospek daripada kita menjual training per satu trainingnya? Tapi dengan catatan Pak di sini, ya, kalau misalkan kita mau masuk ke model seperti ini, eh, quick start monthly teachable practice course. Nah, ini dia itu ada pelatihan kayak webinar rutin gitu loh Pak. Jadi di sini ada monthly teachable traceable practice words, terus iya. ada workbooknya itu diupdate tiap bulan, terus 5 alfabet style dan lain-lain. Terus ada yang membuat seperti ini, lihat, beginner 150 video lesson ini Hmm, sekali aset sudah bisa ya. Terus ini ada mana ini? Ada monthly membership 50% off in person. Dia kasih tiket untuk ke lapangan punyanya dia. Ini kan hmm, kayak olahraga padel gitu, pickleball. ya. Yang sekarang lagi FOMO di Indonesia. Itu ada kursusnya itu Pak di school itu ada. Ini membershipnya berapa? Oh, ada free trialnya. Saya nggak tahu ini nanti ngecasnya berapa. Tapi ini sudah 1.200 membership.
Ini lebih Ya, pinter lagi nih Pak, ini ada free trialnya. oke. Ya, Oke, Cak Firman. ya kurang Boleh lebih seperti saya itu. share screen lagi? Ya boleh Pak. Nah, oke. Kebetulan yang disampaikan oleh Cak Firman itu tesis saya. Mungkin saya boleh ini. Oh, Saya Mas share ya. screen sekarang ya. Ya, pas Oke. nih. Saya buka. Saya buka. Kebetulan nanti tanggal 26 November, mohon doanya juga, saya akan ujian tesis ya. Dengan dosen saya di Ya. Jerman, gitu kan. Nah, ini bocoran nih, bocoran business school yang kita akan lakukan ya. Hasil dari kemarin kita uji coba dengan kebetulan dengan Coach Ian dan Pak Dr. Yabrizon juga ya. Nah, jadi Mhm. yang dimaksud oleh Coach eh, Firman itu yang ini. Nah, Premium Business Community. Jadi GMB Business School mengundang business owner nanti ya untuk ikut Premium Community dengan berbagai fasilitas. Nah, seperti nanti dia ada grup Basis, kelas, basis ya. kemudian business course, live recording, ya kan, live recording. Nah, jadi nanti mereka selain webinar itu, kalau webinar kan pasti ya, nah, mereka juga dapat recordingnya. Nah, kemudian nanti updated self-paced learning videos gitu. Karena begini, Mhm. ketika Mhm. misalkan kita langsung memberikan video langsung, kadang orang itu yang tadi sangkos jadinya. Oh, udahlah saya beli 200 atau 100 ribu, 200 ribu. Yang nggak tahu kapan dia pelajari. Yang penting beli dulu karena terkejar oleh diskon. Kan biasa begitu kan? Kayak Mhm. gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita update every week, misalnya setiap minggu, nanti kita akan setiap minggu tuh ada. Termasuk nanti pelatihan-pelatihannya Cak Firman yang kemarin sudah ada itu, seperti itu nanti modelnya. Supaya nanti kita, teman-teman itu, mereka punya, apa namanya, rasa penasaran yang tinggi terhadap materi yang kita sampaikan. Gitu kan. Dan juga tidak, otaknya tidak burst gitu kan, tidak meledak dengan banyaknya video yang kita langsung deliver gitu ya. Nah, kemudian di sini investor collaboration. Nah, mungkin nanti setiap apa namanya hari apa kita mengundang apa namanya teman-teman untuk presentasi business plan dan kemudian siapa tahu ada investor yang tertarik, ya why not gitu ya. Nah, kemudian nanti di GMB itu di kantor kita di sana kita akan ada coworking space. Jadi nanti teman-teman yang sudah punya bisnis bisa menggunakan tempat kita itu untuk eh, apa namanya bekerja di sana karena kan sudah sangat proper ya. Dan juga nanti ada eksklusif event yang misalkan setiap bulan kita ada meeting offline atau meeting online. Nah, gitu. Dan memang nanti dia itu bulanan ke Firman. Nah, tapi untuk masuk ke wilayah-wilayah premium tadi, kita bikin yang disebut freemium nih. Ini tadi tuh. Ya, kayak free trial tadi Freemium. itu yang pickleball. Nah, yang free trial ya, premium ini, Mhm. gitu kan. Nah, jadi Mhm. setiap minggu nanti, setiap minggu itu kita ada 4 kegiatan ini. Free Beda-beda business dalam plan satu bulan webinar. itu. Oh iya iya iya. Yang pertama itu free business health checking. Nah, nanti kita akan undang salah satu trainer kita, misalnya Coach Yobrizon, Dr. Yobrizon ya, untuk nanti setiap 4 bulan itu ada 8 bisnis yang punya kesempatan untuk diinvestigasi oleh beliau. Nah, kayak gitu kan. Jadi misalnya, oke, misalnya Cak Firman, silakan punya waktu 15 menit untuk bisa sharing tentang bisnisnya apa masalahnya, bla 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 bla, gitu kan. Nah, nanti itu menjadi free trial. Oke, oh ternyata begini ya rasanya kita di coach, bukan di coaching, apa namanya, menjadi teman curhat lah atau sharing, ya kan. Nah, kemudian minggu selanjutnya kita ada webinar. Nah, webinar ini tentang business problems yang terjadi di dunia bisnis. Nah, ini kan tadi saya banyak slide gitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas mungkin tentang salah satunya tentang cost di bisnis, variable cost dan seterusnya. Nah, kemudian di bulan selanjutnya, sorry, di minggu selanjutnya kita nanti ada business plan webinar. Nah, jadi ini khusus membahas satu business plan yang berkaitan dengan satu bisnis. Contohnya bisnis laundry, kemudian bulan selanjutnya mungkin bisnis depot air minum, bulan selanjutnya mungkin bisnis travel, umroh, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di bulan apa minggu selanjutnya kita ada webinar khusus tentang materi ini, yang tadi ini ya, misalnya pricing strategi atau materi apalah gitu ya, tentang satu materi yang nantinya itu harapannya teman-teman nanti bisa masuk di mentoring kita selama 3 bulan. Nah, jadi nanti itu setelah mereka ikut yang gratisan tadi selama 1 bulan ini, nanti akan teman-teman akan masuk dalam beberapa kategori. Kalau yang sudah punya bisnis berarti masuk di ini tadi laboratorium bisnis. Nah, gitu kan. Tapi kalau misalnya dia baru mau mulai bisnis, maka dia masuk di
mini MBA. Nah, makanya insya Allah nanti kita akan membuat ini selama 3 bulan ya, mini MBA ini, mulai dari awal sampai kemudian mereka bisa apa skill, ya kan, dengan tentunya nanti trainernya bukan cuman saya, Pak Ian ya, mungkin nanti ada teman-teman yang lain juga, termasuk Coach Firman dengan berbagai kompetensinya, ya kan, itu kita gabungkan. Nah, jadi eh, kembali tadi bahwa GMB itu hanya sebagai kolaborator. Ya, kita punya idenya, nanti mengkolaborasikan teman-teman yang punya bisnis dan juga punya experience di sana. Ya. Nah, nanti kalaupun memang mereka sudah punya bisnis dan pengen konsultasi lebih lanjut, ya terkait dengan satu bidang tertentu, misalnya nih, oh saya masalahnya di marketing nih, nah, berarti nanti ke Cak Firman mungkin, ya kan? Kalau misalnya permasalahannya di operation, mungkin ke Pak Ajat atau ke teman-teman yang lain seperti itu. Dan terakhir, kita nanti akan buka juga eh, business school khusus untuk mereka yang eh, apa beroperasi di bisnis laundry misalnya, atau drinking water, atau online bisnis, atau pelatihan pelatihan bisnis. Ya bisnis pelatihan lah, misalnya kursus dan seterusnya. Nah, ini akan terus berkembang seiring dengan banyaknya nanti tim atau misalnya expert yang masuk ke kita, sehingga nanti secara bisnis apa umum itu mereka dapat ilmunya, tapi secara praktisi di lapangan mereka juga punya experience dari eh, apa namanya praktisi yang kita datangkan. Begitu, Cak Firman, ininya konsepnya kita nantinya. Jadi Ya, nyambung nih ya, ya, gitu. ya. Kira-kira launching kapan itu, Pak? Apa namanya bisa eksekusinya? Eksekusinya untuk tahap awal ya, untuk tahap awal kita akan membuat ini dalam bulan November nih. Ini. Jadi kita akan mengeksekusi yang freemium, termasuk hari ini kan freemium ya. Nah, Ya, kita ya. Oh, tunggu. gitu. Jadi Jadi ini mulai gerbangnya ya buat di sini. ini ini Hmm, ini dulu ya kan. ya. Minggu depan itu kita akan adakan kegiatan lain lagi. Jadi dalam satu bulan itu Hmm. beda-beda jenisnya. Oh, Ada iya, health iya, iya. checking, Ah, kemudian ah, ah. webinar. Ini mungkin ini tadi ya, explore problems in business activities. Hmm, hmm, Kemudian mungkin minggu depan health checking. Kemudian minggu depannya kita bahas business plan, khusus business plan ya kan. Kemudian minggu depannya baru kita bahas satu materi, misalnya tentang pricing strategi dan seterusnya. Gitu. Sehingga nanti mereka punya, oh ternyata gini ya, bisnis itu is not, bukan hanya sekedar penjualan ya, tapi gitu. Nah, hmm, contoh mungkin saya bisa sharing lagi salah satu hmm, business plan yang nanti akan diujikan ya ke sana hmm. ya kan. Contoh di sini, ini summary, kemudian deskripsi ya, tadi Reducing health deskripsi checking, servisnya. proper webinar, and webinar, Mm-mm. specific course, launch Ini platform, bisnis ya. private business Kemudian consulting, niche business mentor. ya, Oh, paham, paham, paham. Oh, nah, jadi nanti itu kayak misalkan niche business mentoring, terus habis itu private coaching itu nanti menjadi sebuah value yang di-upsell, Pak ya. yes, betul sekali, Hmm, betul sekali. oke, oke, Gitu, bisa. Ya, gitu. masuk Nah, akal. kemudian nanti core competence kita nanti kita jelaskan. Makanya nanti tadi ketika mereka sudah memulai bisnis, itulah yang dijelaskan oleh Pak Ian tadi. Anda ini cocoknya di mana, ya kan? Anda itu jago di mana? Tidak semua orang jago di semua tempat, gitu ya. Misalnya Pak Atip jago di jaringan, nah, kemudian saya jago di mana, Pak Ajat jago di mana, gitu kan? Nah, itu kita kumpulkan seperti itu. Nah, kemudian di sini competitor analysis, ini kan kita ada menganalisis MBA, kemudian apa namanya lembaga kursus yang lain, kemudian SBM ya, online course dan seterusnya. Itu kita sudah melakukan analisis ini secara mendalam. 3 bulan lah kita melakukan itu ya. Kemudian di sini ada sales planning ya kan. Nah, dan ini kan harusnya memang ketika teman-teman memulai bisnis, ini sudah harus tertulis ya, karena supaya nanti kita tahu, oh ini kita punya strategi revenue streamnya seperti apa, ya kan? Nah, termasuk rental space, ya kan? Consulting service, SPL video, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian, nah ini tadi ya, seperti apa perjalanan atau value dari perjalanan customer kita. Berapa lama dia bertahan atau menggunakan jasa kita, ya kan? Kayak gitu. Nah, itu kan semua harus dihitung supaya nanti kita sangat tepat dalam menentukan kira-kira ini modal kita nanti akan balik berapa lama nih kalau kita ngasih training gratis juga. Ya meskipun gratis kan kita harus membayar trainer juga, apalagi kalau dari eksternal ya. Nah, kayak gitu. Ya kan? Strateginya yang mana yang menjadi loss leader di sini ya, sorry.
yang mana yang harus kita kasih murah, atau misalnya yang mana yang betul-betul dia itu dijual di bawah harga modal, ya kan? Nah, kemudian nanti mana yang dan kapan harus di upsell, itu semua ada strateginya, gitu ya. Nah, termasuk di sini implementation plan dan juga financial planningnya, mulai dari capitalnya, ROI-nya ya, periode pengembalian, sampai dengan ini tadi yang saya bilang nih, IRR ya. Jadi ketika misalnya saya invest uang 100 juta di bisnis ini, kira-kira kalau dibandingkan dengan deposito di bank atau obligasi saham dan seterusnya, itu balik modalnya berapa lama, atau misalnya jumlah persentase pengembaliannya berapa berapa persen. Nah, itu kan semua harus dihitung. Sehingga nanti ketika 100 juta Anda diiming-imingi dengan berbagai macam bisnis, disitulah nanti perhitungan ini yang akan menentukan. Oh, oke, kayaknya ini bisnis depot air minum nih yang saya ambil, dibandingkan dengan bisnis laundry misalnya. Nah, oke, begitu teman-teman ya, Cak Firman ya. Oke, silakan, mungkin bisa diskusi lagi Pak, sambil makasih. minum dulu nih. Oke, mungkin dari mana nih, Pak Holidin atau siapa nih? Oke, kalau belum ada, saya akan lanjut lagi ya di materi pricing ya. Kita masuk lagi, masih ada materinya sebenarnya. Di skala ekonomi. Ini kita belum pelajari dulu ya, skala ekonomi. Oke, nah sekarang kita masuk di pricing discrimination. Pricing, oke. Pricing strategi di sini ada banyak ya, ada banyak. Kemudian salah satunya adalah penetration pricing, gini ya. Jadi ini eh, cara untuk melakukan akuisisi dari kompetitor. Oke. Nah, kemudian harganya Apple itu kan prestige pricing ya, gitu. Saya fokus dulu di yang lain ini. Nah, oke. Di price discrimination ini memang kita, nah banyak nih, banyak teman-teman yang punya bisnis, iya memberikan harga yang sama untuk setiap jenis pelanggan. Nah, ya kan? Nah, ini juga nih. Contoh waktu saya dulu di tempat kursus di Kota Makassar itu ada kelas, kalau kelas malam jam 4 sore sampai jam 20 malam, itu harganya itu 1 juta rupiah. Tapi kalau kalau kita belajar di jam 9 pagi sampai siang, itu harganya hanya 50%. Nah ya, jadi berdasarkan segmen market. Jadi kalau misalnya marketnya adalah pelajar, nah itu bisa lebih murah ya, kayak gitu. Nah nanti kita juga di GMB Business School itu kita memperlakukan juga eh, berdasarkan segmen ya. Oke, kemudian di sini harga tinggi di momen tertentu. Nah ini ya, seperti itu. Misalnya kayak apa nih? Tiket pesawat, ya kan? Oke, kemudian di sini price skimming ini harga tinggi di awal. Nah, oke, saya pengen mungkin ke teman-teman, kira-kira bisnis apa yang harganya tinggi di awal, kemudian selanjutnya itu bisa dibuat lebih murah. Nah, saya minta chat di kolom komentar. Kira-kira bisnis apa yang harganya bisa dibuat lebih tinggi di awal, tapi setelah itu beberapa hari kemudian atau beberapa saat kemudian harganya bisa kita turunkan. Dan karena faktor apa? Nah, oke. Silakan. Ada yang pengen berkomentar? Price skimming, karena ini berkaitan dengan strategi, gitu. Ada yang kepikiran? Udah pada lapar kayaknya ini. Nah, salah satunya teman-teman ya, itu adalah bisnis penjualan buah. Bisnis penjualan buah. Buah mangga. Kemarin saya di Bandung ya, kalau dia baru datang dan sudah matang ya, harganya itu 20.000 per kilo harganya. Nah, kalau misalnya sudah beberapa hari dan sudah mulai muncul agak busuk sedikit, harganya menjadi 10.000. Nah, kemudian 15.000. Kemudian sampai di harga 5.000. Itu ya, harga 5.000. Nah, mungkin kita juga bisa berlakukan di bisnis makanan yang kita kelola ya. Mungkin di sini ada nanti bisnis makanan. Contoh ya, kalau misalnya kita membuka bisnis makanan di pagi hari,
fresh from the oven, harganya let's say misalnya 15.000 per porsi misalnya. Nah, tapi kalau misalkan dia nanti sudah lewat jam 2 siang, maka harganya jam 2 sampai jam 4, maka harganya menjadi 10.000 ya. Gitu. Karena kan kalau di bisnis makan itu banyak yang terbuang percuma, ya kan? Nah, seperti itu. Karena udah kayak nasinya dingin, ya kan? Sayurnya juga sudah dingin, gitu. Nah, daripada terbuang percuma, mending kita jual dengan harga modal atau mungkin di bawah harga modal, ya. Daripada basi dan juga terbuang, nah kayak gitu. Sama dengan bisnis roti. Bisnis roti kalau misalkan dia sudah mau masuk eh, expired date, ya bisa jadi harganya bisa kita turunkan. Termasuk mungkin bisnis apa itu kue bolu susu Lembang ya, itu mungkin bisa menggunakan sistem price skimming ini. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nanti menurut saya ketika kita memulai bisnis atau pengen memulai bisnis, betul-betul kita harus merancang dulu nih dari awal. Sehingga nanti kita punya banyak strategi pada saat kapan kita menggunakan harga murah, pada saat kapan harga tinggi, pada saat kapan harganya bisa di apa namanya? eh dimainkan ya, kayak gitu. Nah, oke lanjut lagi. Kalau ini sudah sering ya, multi produk dan seterusnya, bundling lah sebutannya. Oke, nah, ini tadi ya, ini contoh ya kan tentang laundry dan bisnis air minum. Oke, kemudian skimming di awal ya. Kalau bisnis laundry juga ada juga ya. Eh, kemudian apa lagi nih? Harga tinggi di awal ya. Nah, ini kalau skala ekonomi ini kita akan masuk lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, ini termasuk ya yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus punya siklus hidup dari produk kita, ya, siklus hidupnya. Nah, makanya di sini pada masa-masa launching kita tidak berharap bahwa dia langsung positif. Bahkan kita sudah men-set dia negatif di bawah titik nol. Berarti kita harus mempersiapkan eh, berapa juta nih atau berapa ratus juta untuk menggaji karyawan dulu sebelum betul-betul dia masuk pada titik growth. Nah, dan nanti kita sudah memperhitungkan pada saat kapan bisnis ini decline. Kayak misalnya kemarin Facebook itu decline di tahun 2015 mungkin ya kan. Nah, maka kenapa si Facebook ini membeli Instagram? Supaya terjadi proses pengulangan ya, siklus. Kan karena sudah bosan dengan Facebook ya udah beli aja Instagram. Oke. Saya pikir itu teman-teman ya